250 juta rupiah. Apa yang bisa menemukan Taufik Hidayat? Assalamualaikum, sampurasun, gojeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Dan pada seluruh warga Jabar dan warga Indonesia, saya menyampaikan ada peristiwa yang biadab terjadi di Jawa Barat. Seorang perempuan yang dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua matanya hingga tidak melihat lagi, dan bibirnya mungkin digunting sampai saya tidak tega melihatnya. Seluruh tubuhnya melepuh dan rusak. Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar. Mari kita bersama terus menangkap saudara Taufik Hidayat si biadab ini, dan pada seluruh warga mari kita sama-sama mencarinya. Salam untuk semuanya. Makin membaik, walaupun saya jujur aja lihatnya pun nggak berani, nggak tega. Ibu doksis yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rinto hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama ada dua hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Keluarganya orang saya juga tadi dipukulin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumah. Dan yang paling utama adalah ingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Pak, ada arahan untuk anggota kepolisian agar bisa segera sudah kali komunikasi dengan jajaran Polda, saya yakin tidak akan lama lagi tertangkap. Ada harapan ke Pak Kapolda gimana, Pak? Ya kan sudah, saya yakin Pak Kapolda dan seluruh timnya tidak akan lama lagi pelakunya bisa ditangkap. Dari pemerintah bakal memberikan bantuan nggak Pak untuk pengobatan? Sudah. Bantuan untuk keluarganya selama merawat korban sudah diberikan. Kemudian seluruh biaya perawatan rumah sakitnya saya tanggung sendiri. Berarti sekarang udah nggak ada open donasi lagi ya? Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya. Terima kasih, Pak. Oke? Terima kasih, Pak. Pagi Jenderal. Sini Jenderal. Di tempatnya Jenderal. Direktur aja dua. Yang lainnya nggak usah. Umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada pagi hari ini. Hari ini saya selaku Kapolda Jawa Barat dan sebagai penyidik tentunya, dengan mendapat kabar bahwa
korban hari ini sudah lebih baik kondisinya, baik fisik maupun psikisnya. Kemarin baru dilakukan pembersihan luka-luka dan sebagainya. Oleh sebab itu saya bersama beberapa teman-teman penyidik hadir di sini untuk berkomunikasi dengan korban. Tadi kami sempat melihat dan bertemu sama kedua orang tuanya, didampingi kedua orang tuanya, dan melihat secara fisik dan mendapat laporan perkembangan dari pihak rumah sakit. Tadi ada Pak Direktur Utama Hasan Sadikin, dokter bedah plastik yang menangani, dan dokter-dokter dari kepolisian juga tadi kita sempat berkomunikasi dan bertukar pikiran. Kami datang ke sini hari ini untuk mendapatkan beberapa informasi. Yang kami fokuskan saat ini adalah informasi terkait tersangka. Sebelumnya bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa beberapa hari yang lalu tersangka TH itu atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan, ya, pasal 466 KUHP yang baru 1 tahun 2023 beserta penyekapan dan penyekapan. Ini sudah kami persangkakan kepada yang bersangkutan, inisialnya TH. Kami bisa mengabarkan kepada rekan-rekan semua, dari mulai tanggal 12 yang lalu ketika korban dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh terduga pelaku pada saat itu dan satu orang saksi, itulah awalnya pihak kepolisian mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban. Polda Jabar mengambil langkah-langkah cepat, ya, dengan menerima pengaduan dan segala macam. Kita buatkan legal standing laporan polisi, kita buat tim, beberapa tim ini dan gabungan dari seluruh direktorat reserse yang ada di Polda Jabar. Karena ini kami melihat cukup spektrumnya luas, banyak duga-dugaan kami mereka terlibat di dalam berbagai tindak pidana lainnya. Kami fokuskan kepada yang pertama adalah menolong korban. Alhamdulillah sudah mendapat perhatian daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dari kami kedokteran kepolisian, dokter forensik sudah bisa mengidentifikasi organ-organ tubuh yang rusak, yang tidak berfungsi. Diantaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki, ini benda tajam, kemudian ada sulutan rokok dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka. Fokus yang kedua, kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ini tim sudah dibentuk semuanya, tim yang bergerak dalam dugaan narkoba. Kami buat tim untuk mendeteksi, menelusuri potensi untuk keterlibatan pelaku di narkoba. Cyber, kami juga untuk mendalami di bidang cyber, kriminal umum, kriminal khusus dan pekerjaan segala macamnya. Karena yang menjadi pelaku
ini adalah ya mungkin sekarang mantan debt collector. Nah ini kita akan telusuri semuanya, jejak, rekam jejaknya di dalam debt collector tersebut. Ada beberapa perusahaan yang sudah kita ketahui, tentunya akan kita mintai keterangan, kita cari informasi berkaitan dengan ya keberadaan dan perilaku yang bersangkutan. Rekan-rekan media sekalian, tambahan, Polda Jabar tidak bergerak sendiri. Ini juga kita sudah bergerak bekerja sama dengan LPSK untuk melindungi saksi. Jadi saksi sekarang sudah dalam perlindungan lembaga yang resmi. Jadi tidak bisa lagi ditemui dan segala macamnya, beliau dalam lindungan. Privasinya harus dijaga. Tidak itu saja, tentunya kalau operasional dengan Bareskrim Polri, kita sudah lakukan hal itu. Kita bekerjasama juga dengan pihak luar negeri, ya, itu di bidang cyber, Meta, ya, yang mengelola atau menguasai data di media sosial, itu kita melakukan kerjasama untuk bisa mendeteksi juga dari media sosial sehingga bisa menunjukkan keberadaan yang bersangkutan. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya, untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian Jawa Barat khususnya Polda Jabar untuk dapat menginformasikan keberadaannya. Sementara itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, Polda Jabar tidak memberi ruang kepada pelaku, ya, pelaku kekerasan seperti ini. Kami akan cari terus keberadaannya di mana dan mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya. Ini harus kita ungkap dan kita proses. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.